I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Pengertian kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Kepemimpinan menurut Soekarno adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Ciri-ciri seorang pemimpin. Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. 2. Memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. 3. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Figur pemimpin yang ideal sangatlah diharapkan oleh masyarakat lantaran seorang pemimpin menjadi contoh terbaik dalam segala ucapan, perbuatan, dan kebiasaan termasuk dalam hal berpakaian. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Di negara maju, kepala sekolah mendapat sebutan bermacam-macam. Ada yang menyebut guru kepala, kepala sekolah yang mengajar, dan direktur, administrator, pemimpin pendidikan. Pada dasarnya, tugas kepala sekolah itu sangat luas dan kompleks. Rutinitas kepala sekolah menyangkut serangkai pertemuan interpersonal secara berkelanjutan dengan murid, guru, dan orang tua, atasan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas kepala sekolah sebagai berikut. 1. Menjaga agar segala program sekolah berjalan sebaik mungkin, menangani konflik atau menghindarinya, memulihkan kerjasama untuk memenuhi tugas-tugas di atas dalam segala hal. Hendaknya kepala sekolah berpegangan kepada teori sebagai pembimbing tindakannya. Teori ini didasarkan pada pengalamannya, karakteristik normatif masyarakat dan sekolah, serta iklim instruksional dan organisasi sekolah. Misalnya, kepala suatu madrasah harus mampu menunjukkan bahwa segala tindakan profesionalnya sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Teori kepemimpinan, yaitu ada 2 teori kepemimpinan menurut Isdoni yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial antara lain yaitu teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri: 1. Memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas, mengkomunikasikan visi itu dengan efektif, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus, mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugas. Pemimpin transformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karismatik. Kepemimpinan transformasional dibangun dari kepemimpinan transaksional.
Tipe kepemimpinan satu, partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif menurut Islami adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin di sini bermaksud untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bawahan dalam mencapai tujuan kelompok, organisasi atau lembaga dengan menggunakan cara memberi pujian atau lembaga memberikan kritik yang membangun, walau pada akhirnya tanggung jawab untuk membuat keputusan itu pada tangan pemimpin. Namun dalam prosesnya pengambilan keputusan itu dikerjakan bersama-sama dalam anggota kelompok. 2. Laissez-faire atau bebas. Dengan cara ini seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Di sini pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan. Sudah barang tentu dengan cara ini maksud pemimpin adalah menganggap bawahannya sudah dewasa dan tahu apa kewajibannya. Dalam cara ini komunikasi antar bawahan maupun antara bawahan dan pemimpinnya kurang sekali. Yang terakhir yaitu beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Jenis dan bentuk konflik itu memiliki implikasi dan konsekuensi bagi manusia. Lembaga pendidikan Islam karena manajer memiliki peran yang fungsional dalam mengelola konflik dan diharapkan mampu mengelolanya sebaik mungkin sehingga menghasilkan kepuasan.